今天我们想要分享的就是奇妙的汉字第19课，19课讲的是见证这2个字。我们往往会想起见证是什么？经常我们在教会里面会说见证，见证，见证啊。可是我们今天所要了解的就是什么是见证呢？见证其实是很简单的意思，不过里面的字里面这个汉字里面就很多奇妙的，我们需要来见解。见证是指人证跟物证，亲耳目睹可以作证的人称为证人。Jadi saksi bagi di dalam Mandarin itu sebenarnya simpel sekali. Kita juga dengar saksi-saksi itu biasa ya. Nah, biasa sekali. Apa itu saksi? Itu adalah bukti. Bukti adalah saksi. Ya. Orang yang dapat menunjukkan bukti itu adalah zhenren. Ya, zhenren itu saksi. Nah, jianzhen kalau di bahasa Mandarin, terutama untuk gereja-gereja untuk Kristen, ya, jianzhen ini sudah menjadi satu kosakata kayaknya dipakai sama 教会, ya, 基督教的术语. Jadi seringkali dipakai. Sepertinya ini kata jianzhen ini sudah menjadi hak ciptanya Kristen lah. 基督教的术语，它是指什么呢？指上帝真理做证的人. Jadi menunjukkan ya orang yang bersaksi bagi kebenaran Tuhan, ya, simpel gitu. Memang kalau kita dengarin memang sering kali ya, dan sering kali juga kita bersaksi ya. 那在旧约里面就有记载，用石头作为立业的具体证据，ya. Itu ada di Kejadian 31 ya, tentang Laban sama Yakub. Ya. Batu pun bisa menjadi saksi, ya, seperti ya saksi manusia, ya. Itu di Perjanjian Lama. Nah, kita juga ada lihat catatan di 10 hukum Allah 10节，10节里面禁止人做假见证。所以如果我们知道10节里面有di dalam 10 hukum Allah itu ada, itu adalah hal yang sangat penting sekali. Ya, ya, Tuhan memimpin orang Israel, ya, begitu banyak, ya, itu adalah larangan, ya. Itu adalah saksi palsu, itu adalah larangan. Itu termasuk yang ke-9, ya. 如果人做假见证来讲，会遭到严重的惩罚，hukumnya berat begitu. Maka kalau kita mau bersaksi harus tahu, ya, saksinya itu betul nggak cincin itu. Ya, kalau cincin itu betul-betul cincin, kita harus tahu artinya cincin itu apa. Karena ada risikonya, ya, risikonya. 不可以做假的见证，会遭到严重的惩罚。那di Perjanjian Baru 在新约里面很多见证，很多了，很多我们就不说了啊。主要的是什么呢？见证是特指看见耶稣一生的事迹，包括耶稣的死、复活和升天，以及上帝的奇妙作为的人。Jadi saksi di Perjanjian Baru banyak sekali, ya, banyak sekali. Itu menunjukkan ya siapa orang yang dapat melihat, ya, seumur hidup Yesus, ya, tentang dia lahir sampai dia mati, dia bangkit, ya, naik ke surga, dan segala ya mujizat-mujizat yang dilakukan sepanjang hidupnya. Itu di Perjanjian Baru banyak sekali, ya, banyak sekali. Ya. Kita lanjut lagi. Kita pelajarin dulu kosakata. Ya. Jadi kita di kelas ini belajar Hanzi. Hanzi itu kita perlu belajar kosakatanya. Ya, 有什么词句，有什么词语我们是要学习的。Ya, 就是我这里一般都是比较普通的，ya. Jadi saya kasih kosakata yang sering kita pakai sehari-hari supaya kita mudah untuk belajar. Karena dari kosakata itu, ya, 从词语里面的意思我们能够了解这个字的意思是什么，我们可以推测的。Jadi kita bisa dari arti kosakata itu kita bisa mentelusurin, ya, huruf ini artinya apa, itu loh. Jadi di sini saya nggak bisa tunjukin banyak, ya, biasanya saya tunjukin cuma 10, ya, tidak bisa banyak karena waktu juga, ya. Nah, kita bisa melihat, ya, misalkan 见解, nah ini seringkali kita bisa
你的见解是什么？pengertian ya, 见解 ya. Kita melihat 见 huruf 见 ya. Ini 见解 ya. Kita lihat dari kosakata ada 见 dulu ya. Nanti kita akan jelasin apa artinya 见 ya. 见识 ya. 见识 itu adalah wawasan ya. Ya, 见识 itu wawasan. 见量 seringkali juga kita pakai ya. 见量 ya. Kalau kita berbuat salah, kadang-kadang ada yang berbuat salah ya 见量lah, memalumin ya 见量. Ya, 见外ya, 见外, rasa sungkan ya. Kadang-kadang kita sama teman itu kadang-kadang mereka terlalu sungkan gitu ya. Itu jadi kita bilang, ini 不要见外吧, ini 不要见外嘛. Kita nih 一家人, 自己人ya, 不要见外ya. Jadi jangan dianggap seperti orang luar ya, 见外, 外 itu luar ya. Jadi jangan seperti orang luar nih, 不要见外 ya. Nah itu. Ya. 弟兄姐妹们，你们不会抄啊，我会寄给大家啊，放心好了啊，因为这也很多很难写的时候比较太慢了ya. Oke. 偏见 itu prasangka ya. 偏 itu sudah miring, 见 itu adalah melihat ya. Jadi 偏见 itu adalah prasangka. Jadi, nah kita bisa melihat di sini ya, banyak yang kadang-kadang kita bisa melihat ya, huruf-huruf yang ada hubungan sama 见 dan menjadi satu kosakata yang perlu kita belajar ya. Nah, 浅见 ya. 浅见 itu ya, 见 itu dangkal ya. Ya. 见 kita udah lihat di sana di atas, 见 itu bisa, 见识 itu bisa wawasan, 见解 bisa pengertian, 浅见 itu dangkal. Begini kita udah bisa ngerti nih ya. Artinya 浅见 itu apa ya? Berarti dangkal ya wawasan ya, atau wawasan rendah. Jadi bisa telusurin tuh artinya. Maka kita belajar Hanzi itu belajar kosakata kita bisa ngerti, nah kita bisa tebak sudah kira-kira kosakata ini apa artinya ya. Misalkan 再见 ngerti dong 再见. 再见, 再 itu kembali lagi kan 再见 ya. Ya ketemu lagi ya. Jadi ngerti 见 dulu aja kosakata 见 itu apa aja ya. 见效, 见效 itu efektif ya. Ya, efektif. Ya, 见效 ya. Efektif nggak gitu loh. 有见效 mah. Ya. Kita belajar 有见效 mah. Ya, efektif nggak? Ada hasilnya nggak? Ya, itu 见效 ya. 主见, 主见 ya. Ya, 主见ini 主. Ya, kalau 主 sendirian, 主 Yesus punya 主 sama ya. Di sini adalah 主 itu adalah sepertinya pendapat ya, pendapat pribadi ya, pendirian artinya di sini ya. Ya, Pak. 见 kita udah tahu itu wawasan ya atau pengertian. Nah, 主见 itu arti kosakata sini nggak boleh dipisahkan 主 sama 见, nggak bisa ya. Ini kosakata ini adalah pendapat ya atau pendirian. Ya, pendirian seseorang ya, pendirian. Nah, 拜见. Nah, 拜见. 拜见 itu mengunjungi senior ya. Misalkan saya mau ketemu Hamus yang lebih senior dari saya ya. Saya nggak bisa bilang Hamus, 我要见你 ya, itu kurang sopan ya. 我要拜见你. Ya, di sini 拜见, 拜-nya bukan berarti sembahyang. Kita seringkali jangan说拜什么. Nah, 其实拜 ya, 不是拜的意思是尊敬的意思, 尊敬的意思 ya, menghormati ya. Lihat itu ada dua tangan ya. Dua tangan. Jadi 拜见 itu adalah menghormati ya. 拜见 adalah mengunjungi senior ya. Nah, 意见 ya. 意见 ini adalah pendapat ya, pendapat. Jadi 意 itu 意见 adalah 意 bisa dikatakan 意 itu maksud ya. Ya arti 见 itu ya wawasan dan pandangan ya. Jadi pendapat ya, 意见 ya. Nah, ini saya kasih satu idiom ya. Karena kelas kita ini kelas idiom juga ya. Nanti berikutnya kita akan bahas tentang idiom ya. Ya selang-seling gitu ya. Nah, ya 见义勇为. 见义勇为itu apa artinya? Berani demi kebenaran. Ya. 见义勇为. Ya, itu idiom ya. Berani untuk kebenaran. Kalau ada demi kebenaran kita berani maju gitu ya. 见义勇为. Ya, ini udah idiom sudah cukup lama ya. Nah, sekarang kita lihat 真. Ya. Apa arti 真? Ya. 真 ya. Seringkali 证明 bukti. Ya.
membuktikan, zhenming. Ya. Zhenming itu bisa bukti, bisa juga membuktikan, bisa juga sesuatu ya, yang bisa menandakan, ya, menandakan, zhenming, ya, membuktikan. Seringkali kita pakai zhenji, zhenji ya, bukti, ya, zhenji bukti, ya, bisa benda, ya, bisa yang nyata gitu, ya, zhenji, ya, bukti, ya. Nah, zhenji seringkali kita ucapin, ya. Zhenjian, nah, zhenjian, zhenjian identitas, ya, bisa juga dokumen, ya, zhenjian, ya. Ini cen semua nih. Tadi cen juga ya. Jadi cen kita lihat dulu satu-satu ya. Nah, kita lihat lagi banyak sih ya. Nah, cennya banyak. Cense itu dikonfirmasi ya. Jadi bukti dikonfirmasikan ya, dikonfirmasikan cense. Ya. Sesuatu yang harus dikonfirmasikan. Jadi udah pasti ya. Itu ya, cense. Censu itu adalah sertifikat ya. Censu itu sertifikat. Ya. Tentu ya, yenzhen memeriksa. Yen kita ada tahu yen itu adalah ya memeriksa boleh, ujian boleh, ya sesuatu harus melalui proses ya, melalui proses itu yenzhen ya, memeriksa. Ya. Zhen itu adalah saksi. Ya. Zhen, karena ada zhennya ya saksi ya. Zhen, gongzhen. Nah, gongzhen ini adalah notaris ya, notaris ya. Ya, notaris disebut gongzheng, ya, gongzheng. Ya. Baozheng itu adalah menjamin, ya. Baozheng menjamin. Nah, zhentan, ya. Zhentan itu mesbah saksi, ya. Itu ada kejadian lama ya, ada ya mesbah untuk menjadi saksi, ya seringkali orang pakai untuk ya bersumpah ya, kadang itu di mesbah sembahyang, di mesbah sembahyang itu di zhentan ya, zhentan ya, mesbah ya. Tui zheng xiaoyao. Nah, ini biasanya maksudnya itu obat ya. Tapi sebenarnya ini bukan obat juga ya, karena ini idiom juga. Idiom ini ya awal mulanya tentang obat, tapi bukan hanya obat aja ya. Adalah tindakan yang tepat ya. Jadi sesuatu tindakan yang tepat ya itu adalah tui zheng xiaoyao ya, tui zheng xiaoyao. Nah, ini adalah kosakata-kosakata ini. Jadi kita 我们学习的时候，我们到见的词语是哪一些？还有很多正的词语这些这么多，就我们能够知道大概这个字是什么意思来的。所以，当我们学习汉字的时候，学习汉语的时候，有一些我们不大清楚来讲，我们大概就能够猜测、能够推测这个字是什么意思的。因为如果一个字我们知道了，那其他的就比较容易。Ya, jadi kalau satu kita sudah ngerti artinya, kosakata yang lain-lain kita sudah tahu, ya jelas kalau kita ada ketemu kosakata yang seperti demikian, ya itu lebih mudah untuk mengerti. Ya. Maka belajar di kelas aksara Mandarin itu nggak hanya satu huruf, ya. Banyak kosakata di sini aja 20 ya. Ya. Nah sekarang kita lihat cian. Ya. Cian itu apa sih artinya cian? Ya, saya tampilkan ada dua huruf, satu adalah yang tradisional punya, yang satu adalah yang mudah, yang mudah dibaca ya. Yang itu adalah yang simplis ya, yang sederhana ya, sederhana. Ya. Nah kita melihat dua-duanya ya. Nah, sekarang banyak dipakai yang sebelah kiri ya, yang simplis lebih banyak dipakai ya. Ya di sini dipakai untuk Taiwan sama Hong Kong masih dipakai mereka ya. Cian itu adalah melihat ya, atau bertemu, ya, melihat atau bertemu. Nah, kita bisa melihat aksara cian dulu. Ya, 我们可以看从甲骨文、经文、小篆到这个楷书到楷书，我们可以看它的过程。Kita bisa melihat dahulunya hurufnya cian ini adalah seseorang, ya, seseorang yang berdiri, ya, matanya di atas, ya, dulu lukis ya, diukir, dilukis, ya. Jadi seseorang yang berdiri. Ya, kenapa berdiri tulisannya itu? Karena kalau berdiri bisa lihat jauh. Ya. Dan kenapa ada mata di atas? Ya. Ya, supaya matanya kayak bulat begitu ya, melotot gitu ya, supaya lihatnya lebih jelas. Maka huruf cian asal usulnya demikian, ya demikian. Tapi ini ada proses karena dari masa ke masa ya itu berubah, diperindahkan ya. Nah kita bisa melihat ya diperindahkan terus ya. Ya, rubah. Nah, sekarang ini udah jadi ya. Ini kurang lebih
Xiaochuan ini kurang lebih 2000 tahun sudah. Jadi 2000 tahun lalu sudah ada hurufnya ini. Sama ya, sama. Kalau ini huruf sejak ini baru tahun 1960-an lah baru mulai ada ya. Ini baru ya, karena sederhanakan supaya bisa belajar lebih mudah ya. Nah, kita melihat ini 2000 tahun lalu sudah ada huruf begitu rupa dan ini jagoan itu sudah kurang lebih 4000 tahun, jadi lama sekali. Nah, kita bisa melihat hurufnya begitu rupa. Artinya apa? Kita bisa kira-kira saya tahu kan bahwa melihat Xian itu harus berdiri ya, bukan duduk ya, berdiri ya. Nah, mata harus buka lebar ya. Ya, buka lebar itu Xian ya. Nah, sekarang kita lihat nih ya, aksara ini. Xian itu adalah ya, asal usulnya itu 它的字眼是一个人睁大了眼睛看着前面ya. Di sini adalah buka mata lebar melihat ke depan ya. Melihat ke depan. Jadi bukan lihat ke kiri ke kanan, lihatnya ke depan. Jadi matanya melotot begitu lihatnya ke depan dan dia posisi berdiri. Nah, 意思是什么呢？意思是看见。但后来引申成为很多的词了啊，见解、见色等见见ya hurufnya adalah sama Xian nama. Kalau Xian ya, Xian itu Xian yang huruf ini Xian ini awal mulanya itu adalah sama Jian sama ya. Dia awal mulanya pakai huruf ini juga. Ya. Nah, kita melihat artinya Jian itu apa? Ya, tadi kita lihat kosakatanya, sekarang kita lihat artinya Jian apa? Jian itu adalah melihat, 看到，看到。我们喜欢说看到，很少说见到啊。很多说，一般都说看到见到很少啊。为什么呢？像我们会看到啊。Ya, 见 ini adalah 有接触到，有遇到。Jadi artinya 见 ini, huruf 见 ini adalah bertemu ya, bertemu. Kalau kan beda ya sama 见 ya, sama-sama melihat. 见 ini adalah melihat dari dekat, melihat dekat. Ya. 接触 ini adalah mendekatin atau menyentuh juga boleh. Ya, berdempet gitu loh, udah dekat sekali nih ya, 接触 atau ada kontak ya, ada kontak gitu loh. Jadi dia tidak hanya sekedar 见 ini enggak sekedar hanya melihat. Ya. Dia melihat tapi lihatnya dekat atau ada kontak. Ya. Nah, 见 juga 看得出的意思，看得出，显得出。Ya, bisa melihat sesuatu kenyataan. Ya, misalkan saya kasih contoh di sini, ya, 日渐好转 ya. Ya, 日渐好转 itu semakin hari semakin baik ya. Ini. Jadi ada kelihatan yang nyata. Ya, 见 itu adalah sesuatu yang dekat ya, melihat dari dekat dan sesuatu yang nyata ya, sesuatu nyata. 看得出的不是看不出的 见. 见 juga 见识 itu wawasan juga ya. Artinya 见 itu adalah wawasan. Ya, kalau kan tidak wawasan ya. 见 itu ada artinya adalah wawasan. Ya. Nah, misalkan kita lihat ya, kan ya. Kenapa bilang 见证? Kenapa tidak bicara 看诊? 看诊 bisa ke rumah sakit loh itu. Ya kan? Kenapa 见证 而不是看诊? Sebenarnya kan lebih biasa kita pakai populer ya. Kenapa disebut 见证 而不是看诊? Kalau kita salah ngomong bilangnya kan itu 见 sama kan sama juga ya sama. Kalau kita bilang 看诊 nanti orang bilang kamu sakit. Ya, jadi 见 ini artinya bisa ya adalah satu wawasan juga ya. 见 juga 会晤 bertemu ya, bertemu ya, 会见 ya, bertemu ya. 见 juga 对事物的观察 ya, 对事物的观察 ya, misalkan 见解 di sini ya, 见解 对事物的观察ya, mengamatin atau menelitiin. Nah, itu 见 ya. Jadi kalau kosakata itu ada 见 itu dia ada unsur mengamatin, menelitiin ya, 对事物的观察 认识 ya. Jadi 理解 ya, juga ya, artinya 见解. Jadi 见 ini sama kan beda ya. Kan sama kan beda. Sama-sama melihat tapi beda fungsinya. Ya. Nah, dia juga seringkali dipakai
untuk kata partikel ya, kata membantu ya kalau 助词 ya partikel ya，表示被动或是对我如何这样子呀，很多助词很多，比如见外啊、见教啊、见效啊、见量，这些都是助词来的。Ini adalah kita melihat ya huruf cien ya, artinya cien itu tidak sekedar hanya melihat. Dia melihatnya beda, ya. Melihatnya lebih dalam. Maka kalau kita bilang kita seringkali bicara，我们经常讲说见证，这个见你知道吗？什么意思？有见看到是吧？不是怎么样？我看到什么？所以那这个看到这个见的意思是看，你有接触到吗？是吧？有显现出来吗？Jadi banyak ya. Banyak unsur-unsur di dalam huruf cien ini yang kita perlu tahu. Ya, salah satunya adalah cinceng. Cinceng itu yang kita harus tahu ya. Ya, lanjut lagi. Nah, kita lihat sekarang. Ya. Cien ada dua. Ya. Satu adalah huruf tradisional ya, yang sudah lama ini ya huruf ya. Yang kanan adalah huruf simbolis yang sekarang ya, yang sederhana. Ya. Sama-sama pakai mata melihat, melotot ya, lihat ya. Kalau kita perhatikan, dahulu kenapa harus berdiri dan matanya harus melotot, melihatnya ke depan dulu ya. Aksara yang dulu itu kenapa begitu? Ya, ya dahulu mungkin ya, dahulu nggak ada mobil, nggak ada apa-apa loh, ya nggak ada gedung-gedung loh. Itu aja harus berdiri dan pakai mata melihat. Ya, kayak kita lihat di sini ada gambar orang baca koran ya. Ya, ini dia duduk, dia bukan berdiri, ya. Sudah duduk. Ya. Jadi artinya kan itu adalah begini caranya. Kalau cien sama-sama juga melihat, tapi maknanya beda, ya, melihatnya beda. Makan sama cien, dua-duanya kita ngerti. Ya, ya cien sekarang ini kita melihat cien sekarang ini yang baru, cien tizi, ya hanya orang di dalam satu pintu, ya. Nah, tidak kelihatan matanya lagi, lihat orangnya aja. Ya, kadang matanya ditutup ya, di dalam ya. Kita melihat ya dalam ya. Orangnya punya mata nggak? Punya, tapi di dalam. Ya, di dalam. Kalau dulu orangnya di luar, matanya di atas ya. Nah, beda di situ. Maka kalau kita sekarang lihat hidup dalam keadaan sekarang ini, ya kalau huruf cien kita juga sedikit banyak kita bisa mengerti bahwa keadaan ya yang baru ini memang suka begitu ya. Jadi ciennya sukanya nggak pakai pendekatan ya, tidak ada pakai lihat ya dekat lagi tidak ya, atau kontak lagi enggak ya, kadang-kadang asal ngomong aja. Ya, cien ya, kan kita udah banyak nggak usah jelasin lagi ya. Se juga melihat ya, se yang bawah ini ya, densi de se ya, densi de se. Ya, juga melihat juga ya. Ya. Miao si ya, se 很多 ya. Se de ce也是很多 ya. Jadi se ini lihat juga, tapi lihatnya dia pakai fokus mata. Sepertinya ada sesuatu sinar ya yang menerus ya. Karena di dalam huruf se ini itu ada radikal Allah ya, sebelah kirinya. Ya, sebelah kirinya. Tapi aku pakai cian tizi ya, ya. Ya, seperti memperhatikan, sungguh-sungguh memperhatikan, melihatnya. Densi misalkan, ya kita nonton densi, ya. Jadi kita lihatnya gitu, kan densi itu ya fokus ya dia. Ada sinar, sepertinya ada sinarnya gitu. Ya, nah itu ada perbedaan. Nah, sekarang kita lihat kan, ya. Cien sama kan, seringkali kita bisa ngucap salah ya. Sini kan itu adalah melihat pakai mata ya. Kalau lihatnya bisa jauh, itu kan melihat. Tapi kalau misalkan kanku itu bukan bicara kanku bukan ya. Kanku dia suara satu ya. Kanku, kanso bukan lagi kanso ya. Beda di situ ya. Jadi kadang-kadang kita baca ya, kalau biasa ya orang ngerti sih ngerti. Cuma waktu baca itu ini suara satu ya. Kanku, ya. Kanso ya. Beda ya. Kalau biasanya kan, ya, tekan ya, beda ya. Ya. Ini untuk kita belajar aja supaya kita tahu ya. Nah, se ini adalah mata melihat ya, yenli ya tadi saya jelasin dia ada sisen, ada yenli. Jadi sinarnya itu mata ya
tancap begitu loh melihatnya itu ya. Ya, sisian itu matanya itu fokus ya. Melihatnya tidak kiri ke kanan ya. Tapi dia tidak seperti berdiri ya. Kalau Cien, ya, kalau kita lihat Han yang pertama, Cien itu ada berdiri kalau dari aksara yang pertamanya. Ya, dia juga artinya kantai, ya, kauca. Ya, ya, dia lama, ya, ku tong si piaoming ya. Jadi dulu dipakai juga untuk piaoming ya si ini ya. Jadi ini adalah aksara Cien ya. Nah, sekarang kita lihat Zhen. Zhen apa? Zhen ini adalah ya di sini saya ada ya di sini ada saya cuplikan dari ya dari Jakuan perubahannya ya. Kalau kecil hurufnya tidak bisa kelihatan tapi saya jelasin aja ya. Nah, kita melihat ini Zhen itu adalah kaufa ya, kaufa. Jadi menunjukkan sesuatu untuk memberitahukan ya kaufa ya. Mulai dari mana? Ya, dia mulai dari aksaranya radikalnya yen. Yen, ya mulai dari yen. Yen ini adalah pengucapan atau tulisan juga boleh. Ya. Tulisan atau pengucapan. Ya, menjadi sesuatu bahasa. Ya. Bahasa. Nah, teng, teng, seng. Ya, jadi suaranya seperti ada teng. Jadi bacanya adalah zeng. Ya. Nah, kita melihat ya, ini aksara yang lama ya. Ya, fan体字、这简体字，有什么区别呢？这简体字跟繁体字是我们看的会有区别。apa artinya itu？表示什么呢？这个正以前的正是表示说你字言相间，相间是指什么呢？从低到高处，因为这个灯就是说从低到高，jadi huruf ten ini adalah dari bawah ke atas ya, ten ini ya. Dia adalah posisinya dari bawah ke atas. Dahulu huruf ini ditulis begini, ya, dia adalah dari bawah ke atas untuk menyampaikan ada yen ya, untuk menyampaikan sesuatu berita. Ya. Sesuatu berita itu disampaikan dari bawah, orang bawah naik ke atas. Ya. Dahulu dipakai untuk ya, Guiqian, Jinju. Jinju itu raja atau tuan rumah, tuan ya. Ya, Jinju itu adalah pemimpin, boleh ya. Cunjang, senior juga boleh. Jadi sesuatu yang kita jelasin menyampaikan untuk atasan. Ya, itu Chen. Kalau di sini misalkan Kung Chen itu adalah saksi-saksi itu ya untuk di sidang atau di mana ya. Ya. Tapi di sini adalah dari bawah ke atas. Nah, kita bisa bayangkan, 如果从下到上，从一个平民来讲，还是我们是一个助手来讲，你要欠你的金主来讲，欠你的金主来讲，欠你的尊长来讲，这样你要知道，你要老实，不能乱来的，不能骗的。Jadi itu artikan kita menyampaikan sesuatu untuk raja atau untuk atasan kita, pemimpin kita, ya menyampaikan sesuatu berita itu ya harus tahu bahwa itu harus benar ya, nggak boleh main-main ya, ya karena itu ada risikonya. Kalau dulu raja kalau salah ngomong bohong itu bisa penggal. Ya, satu keluarga itu 3 turunan bisa dipenggal semua loh. Jadi di sini artinya Seng itu kita harus tahu, itu harus betul-betul bukti saksi yang benar, ya, benar. Dari aksara aja kita udah tahu, ya, dari aksara aja kita udah tahu artinya, gitu ya. Nah, 简体字是从严正，严正，这个正，从严从正，从严从正。Jadi ini sama juga sesuatu yang mau disampaikan dalam tulisan atau pengucapan. Ya. Radikal yang sebelah kanan itu adalah zhen. Zhen itu adalah benar ya, benar atau lurus ya, ya benar ya, zhen ya, atau betul ya, gitu loh. Ya, 正本意是什么？什么意思？简就表示正实，ya, 正实itu adalah sesuatu yang benar ya. Oke. Dia juga berarti ya, berarti zeng ini juga berarti yung ren ru shi来表明或判断 ya, menyatakan fakta dari manusia, itu artinya juga ya. Artinya huruf zeng ini ya, 凭证 凭据 帮助断定所有的东西, sesuatu untuk mendukung ya, membantu suatu keputusan, itu juga artinya zeng ya. Nah, 然后事物事实的证明 ya,
bukti yang benar dari manusia atau sesuatu kejadian. Nah, Bapak dan Ibu呀，弟兄姐妹们，这两个字我们已经了解它的意思了。其实这两个字很简单，但是里面的意思很多。所以从见，我们知道见是什么，它跟看不一样，看不一样，跟视也不一样，它里面包含了什么？这个正包括什么呢？是言这边开始的，言这边开始的，那言是什么？我们也是知道了。就是这个灯跟这个正这两个字, ya. Radikal ini ada dua, ya, huruf lama sama huruf yang sederhana yang sekarang ini, itu semua hampir sama maksudnya, ya, menunjukkan sesuatu kenyataan yang betul. Maka kalau kita melihat aksara Mandarin itu, kalau kita pelajarin aksaranya, ya, artinya kita sudah bisa tahu, bisa nebak, bisa tahu, ya. Tapi harus ditelusurin, ada bukti-buktinya, ya. Ya seperti ini bukti-buktinya nih, ya. Tidak bisa sembarangan juga. Oke, nah kita melihat tadi ya tentang 10 hukum Allah, ya itu poin 9, ya, ke-9. 不可作假见证,陷害人, nggak boleh, ya. Maka kalau di sini 10 hukum Allah ada, bahwa cincin ini sangat penting, ya. Jangan sampai salah, ya. Jangan sampai ya sesuatu yang tidak baik, ya, terhadap sesama kita, ya. Cincin ini, ya. Tapi sekarang dunia beda, ya. Maka sekarang punya cien itu kebanyakan cien putau dan cien, ya. Cien itu sekarang udah, ya huruf cien ini udah nggak seperti dulu lagi, ya. Ada mata di atas, sekarang orangnya di dalam, ya, ditutupin, ya, ditutupin sama apa gua nggak ngerti deh. Ya seringkali ada saksi yang palsu. Ya tapi Tuhan ajarin kita jangan, ya, menjadi saksi palsu, ya. Nah saya nggak jelasin di ayat-ayat sini ada, ya, di Keluaran 20 ada, ya, di Ulangan, di Matius, ya, Markus, ya, di Lukas ada, ya, tentang, ya, jangan menjadi saksi palsu, ya. Oke. Nah, apa artinya cincin? Cincin itu apa artinya? Ya, adalah 成为耶稣基督的见证, itu apa artinya? Ya kita banyak menjelasin kita bagaimana menjadi saksi, ya, lagu Indonesia yang lama, ya, saksi di mana saja, saksi di mana saja. Lagu puluhan tahun, ya. 到处都可以见证，到处都可以见证。无论你在何处，或是到天涯海角，到处都可以见证。Ya. Ini adalah amanat Tuhan. Itu 天国的大使命. Jadi saksi ada satu bagian adalah amanat Tuhan yang perlu kita lakukan bagi seorang Kristiani. Itu sangat penting. Ya. Maka kita harus ngerti artinya cincin di dalam aksara itu apa. Nggak boleh main-main. Ya, nggak boleh main. Apa yang kita mau saksikan? Ya. 见证是耶稣基督对基督徒的大使命。Yeah. 通过基督徒人生的经历来证明。Jadi, saksi ini ada satu amanah dari Tuhan melalui kehidupan orang Kristen, ya, memberikan saksi. Saksi tentang apa? 传讲上帝的恩典。Ya, memberitahukan anugerah Tuhan yang tahu atau kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita, 基督的救赎, ya, pertolongan Tuhan atas menebus dosa-dosa kita, ya, kita diselamatkan, ya, 真是福音的大能, ya, membuktikan, ya, kuasa dari Injil, kuasa dari firman Tuhan 在我们一生中的经历 di dalam kehidupan kita, ya. Banyak yang kita ngalami dalam hidup ini, ya. Banyak hal. Nah, kita perlu memberitahukan, menyaksikan, ya. Tapi ini ada sesuatu saksi yang nyata dalam hidup, ya. 建设是耶稣基督徒通过生活来传扬神的大能，带人信主。Jadi kesaksian itu, kesaksian ini adalah, ya, melalui kehidupan Kristiani, anak-anak Tuhan, ya, untuk menyebarkan, ya, kuasa Allah, ya, sehingga dapat membawa jiwa ke
pada Tuhan. Ya. Jadi bukan menceritakan sesuatu yang menurut kita itu baik, ya, tapi tidak bisa membawa jiwa. Jadi ini adalah amanah Tuhan. Di dalam ayat-ayat ya, banyak sekali menjelaskan tentang bagaimana kita membawa jiwa itu. Ya. Nanti saya akan kasih lihat beberapa ya. Jadi kita ngerti dulu saksi di dalam Mandarin itu apa dulu. Ya. Saksi itu di dalam firman Tuhan itu menjelasin apa. Bukan di sini adalah bagaimana kita menyebarkan ya berita ini yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kita bisa membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan. Ya. Nah, di sini ayat-ayatnya ya. Karena ayat-ayatku banyak ya. Ya, saya lihat ada beberapa yang bagus-bagus, yang ya bukan bagus lah, yang lebih berhubungan dengan saksi ya, saksi ya. Itu ada Yohanes 1 ayat 6-8 ya. Nah, itu tentang cerita dengan Yohanes Pembaptis ya. 有一个人是从上帝那里差来的，名叫约翰。这人来什么呢？来为要做见证。就是为光做见证，叫众人因他可以信。Jadi kesaksian itu, saksi itu adalah menjadi saksi bagi terang dan bisa membawa jiwa-jiwa datang percaya kepada Tuhan. 就是为光做见证，叫众人因他可以信。Jadi ini adalah bagaimana kita melihat bahwa saksi itu tujuannya untuk apa. Di Yohanes 1 ayat 32-34, 约翰就做见证说，我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他的身上。我先前不认识他，那是差我来用水施洗的，对我说：“你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就用圣灵施洗的。我看见了，这证明这是上帝的儿子。” Nah, itu juga bukti bahwa Roh Kudus turun di atas Tuhan Yesus. Itu adalah saksi melihat, yang memuliakan Tuhan bahwa Roh Kudus ada. Roh Kudus ada. Ya. Nah, Roh Kudus akan membaptis kita. Ya. Satu Xingjuan, nah ini udah bicara kisah Rasul ya. Nah, setelah ya Roh Kudus turun，当圣灵降在你们身上，你们就必得到能力。Ini ada bicara Roh Kudus kalau sudah ada datang kepada kita, artinya kita sudah dipenuhin Roh Kudus bersama dengan kita, itu ada kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan salah satunya itu adalah menjadi saksi. 并要在耶路撒冷、犹大全地和撒玛利亚，直到基地，基地 itu harus ke ujung bumi, ujung dunia， 做我的见证。马太福音24章第40节sama juga， artinya sama dia。这天国的福音要传遍世界，传遍天下，传遍每个角落，对万民做见证，然后末期才来到。Sama juga ya. Jadi harus kita bisa menyebarkan berita Injil ini ke dunia. Ya, salah satunya melalui kehidupan kita. Ya, nah, 这个是个大使命来的。弟兄姐妹们，这个是不是很简单？所以我们的生活对见证很重要。其实我们的生活也是见证来的。往往我们不注意我们自己的生活是什么样。Kehidupan kita itu adalah saksi hidup. Terkadang kita lupa dalam kehidupan kita bagaimana menjadi saksi. Saksi itu bukan satu cerita aja. Bukan satu cerita sama seseorang, tapi harus ada kenyataan. Apa kita mengalami? Karena Jen itu harus melihat dekat, merasakan, mengalami. Bukan cerita. Kalau cerita pakai dongeng gitu ya. Dan perhatikan apa yang Tuhan katakan. Jangan kita beri saksi palsu ya. Jangan menjadi saksi yang palsu ya. Nah, hati-hati ya, bukannya tidak boleh ya, harus benar ya. Harus bersaksi tapi harus yang benar. Bukan bersaksinya yang tidak benar ya. Oke. Nah, 见证，我们是为谁做见证呢？ Demi siapa kita bersaksi?
Ya, itu demi Tuhan. Ya, bukan untuk kita. Jangan kita muliakan diri kita. Karena saksi itu untuk ke atas, ya, menyaksikan kemuliaan Tuhan, kuasa, ya, Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita itu menjadi satu berita yang baik sehingga bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan. Ya, jangan kita bersaksi, wah, 上帝给我很多的钱，上帝给我很多生意，很多机会，我现在发财了，jangan. Ya. Semua itu adalah Tuhan memberikan. Nama Tuhan dipermuliakan, bukan kita yang hebat. Ya, kita harus saksikan kehebatan itu sehingga orang bisa melihat melalui kehidupan kita, ya, mereka bisa menerima Tuhan. Itu yang paling penting. Ya. 使徒行传22章第14到16节，ini ada pembicaraan ya Paulo跟安尼尼亚，呀Paulo 他们两个人对话，告诉他，我们的主上帝拣选了你，叫你明白他的旨意，有的见啊意旨，听他口中所说出的声音，因为你要将所见的、所听、所见的、所看见的、所听见的，ya apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, ya, 对着万人为他做见证。Jadi itu suatu amanah, suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alamin, ya, itu lebih penting. Ya. Bahasa Indonesia saya nggak baca lagi, ya, baca lagi. Jadi ini suatu amanah yang kita harus lakukan. Maka ya, 身为基督徒，我们应该知道我们要做见证。不是说每次要做见证的时候害羞，我不懂，害羞。上帝没有给我们羞耻的心呢，没有啊，这些都有很多啊。我这里写圣经里面，中文圣经里面196节关于见证的，很多很多啊，很多。你看，你们也会做他做见证，光明做见证呢，很多啊。神在我们中间做见证也有啊，这个在创世纪。Jadi Tuhan itu menjadi saksi di dalam antara kita. Jadi ada misalkan dalam hidup kita ada kesulitan apa atau kita difitnah ini itu ya, Tuhan yang menjadi saksi. Ya. Jangan kita belain diri kita ya. Ada Tuhan yang membelain kita. Ya. Dan saya nggak bacakan lagi. Ya. Oke. Nah, satu hal yang harus kita ingat di sini, ya itu ada di Timotius 2, ya, pasal 1 ayat 7, ya. Harus 7. Jadi di sini saya tampilkan 6 sampai 10, ya, ayat 7. 因为上帝赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。Ya. Yang ke-8, 你不要以给我们的主做见证为耻。Ya, kita jangan rasa malu ya untuk bersaksi. Ya. Karena Tuhan tidak memberikan kita ketakutan, tidak. Jadi kita sebagaimana berani, lihat nih muka singa begini nih ya. Ini saya tampilkan supaya menarik aja ya, nggak ada maksud apa-apa. Jangan salah paham ya, Jensen kok kayak singa itu apa. Ya. 所以弟兄姐妹们，我们不要以见证为耻，jangan malu bersaksi. Apa yang kita alamin, apa yang kita merasakan, apa yang kita lihat kuasa Tuhan di dalam hidup kita, kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita, apa yang kita harus lakukan, bicaralah apa yang harus kita muliakan dia, ya, bukan kehebatan kita. Ya. Cincin saksi untuk Tuhan, bukan saksi untuk saya. Ya. Ya, kita bagaimana saksikan kita bisa bohong ya, kita saksikan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita harus berikan orang lain tahu bahwa saya ini karena Tuhan ya, bukan karena saya ya. 最好的见证是什么ya, saya di sini ya untuk ringkasin supaya kita singkat aja ya. 最好的见证是什么ya, 我认为有3个最好的见证。第一就是时间，时间是最好的见证。Ya. Saksi, menurut saya saksi itu paling baik di dalam hidup kita itu apa aja? Satu waktu. Ini hari kita percaya Tuhan. Apakah yakin dalam kesulitan kita tidak
Tidak lemah, dan kalau tidak hati-hati bisa jatuh, ya kan? Atau kita tidak murtad, belum tentu, ya, karena kan ini belum sampai susah-susah kayak di ceritanya di akhir zaman begitu, ya, penderitaan seperti contoh-contoh di dalam kitab, ya, banyak yang korban demi saksi, ya, demi saksian, demi untuk apa? Untuk penginjilan, ya, belum sampai di sana. Ya, hanya waktu yang bisa menjadi saksi. Ya. Setiap kehidupan yang kita lewatin, setiap masalah yang kita lakukan, itu menjadi saksi dalam hidup kita. Ya, itu mencatat menjadi sesuatu catatan, menjadi sejarah kepribadian kita, itu merupakan saksi. Ya, mungkin ini hari kita nggak saksikan, tapi orang bisa melihat. Mungkin ini hari kita tidak menjeliti menjadi buku, tapi anak keluarga kita, teman-teman sekeliling kita bisa melihat. Itu adalah saksi. 实际上是最好的见证，我们所经历的留下的脚步， jejak-jejak kaki yang kita, telapak kaki yang kita lewatin, itu semua adalah saksi. Saksi. Kadang kita tidak bisa cerita, ya, tetapi ada jejaknya, orang bisa melihat, ya, itu saksi. Ya. Dan kehidupan adalah saksi yang terbaik. Ya. Kedua adalah 基督徒的生命。我们身为基督徒，我们的生命， kita hidup di dalam keluarga, 在职场， 在服事上， 这些都是见证的根基。 Ini adalah basic buat kita, adalah basis buat kita untuk bersaksi. Nah, basis-basis ini bisa melihat pertumbuhan kita sebagai anak Tuhan itu, apakah kita bisa menjadi menyaksikan bahwa Tuhan itu luar biasa di dalam, ya, dalam jiwa kita. 我们的生命是不是有成长？ 每一天的生活在家庭里面是不是有成长？ 还是一直老样子？ 那你说上帝好， 是不是你有成长？ 在职场上， 你说上帝好， 是不是你越做成绩也好， 对公司越来越好？ Apakah kita di dalam pelayanan semakin melayani, semakin giat, semakin baik? Ya kan? Jadi ini ada sesuatu tantangan buat kita. Kita sudah punya sarana dalam keluarga, ya, dalam usaha, dalam perusahaan, di dalam pelayanan, termasuk di dalam kelas ini. Itu adalah bukti-bukti, ya, menyaksikan, ya, kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Dari bekas-bekas kita jalanin itu semua bisa melihat. Karena apa yang kita sudah lewatin itu nggak bakal kembali lagi. Maka setiap kali perbuatan kita itu di dalam keluarga, di dalam perusahaan, di dalam pelayanan, itu adalah base buat kita bagaimana kita membuktikan, menyaksikan, ya, kemuliaan Tuhan. Kadang kita tidak bisa cerita, tapi berbuatlah. Karena itu sarana sudah disiapin semua. Ya, firman Tuhan sudah begitu banyak yang kita terima. Kita sudah dikuatkan, ya, dibekalin, ya, sudah dipenuhin, ya. Ada yang, ya, sudah dituntun, dibimbing. Nah, kita bisa bertumbuh tidak. Jadi kita bukan bicara soal saya percaya Tuhan sudah sekian lama, bukan. Saksi itu harus sesuatu kenyataan dalam hidup. Ya, jiwa kita. Apakah kita melayani Tuhan itu jiwanya masih begitu? Ketiga, 现实生活就是最好的见证. Kehidupan yang nyata itu adalah saksi yang terbaik. Kita tidak bisa memberikan saksi bagi orang luar, tapi di dalam keluarga kita tidak seperti yang kita ceritakan. Nah, ini perlu kita sesuaikan, bukan sesuaikan lagi. Kita perlu buktikan bahwa di dalam hidup kita adalah sedemikian rupa, karena itu adalah asli dan benar. Ya. Walaupun tidak bisa kita bicarakan yang muluk-muluk di depan orang lain, tapi berbuatlah sebaik mungkin, karena itu akan menceritakan semuanya. Ya, 现实生活是最好的见证. 为什么呢? Karena orang bisa melihat
bukan Tuhan melihat saja. Orang bisa melihat dan mendengar, itu sudah menjadi saksi. Ya. Dari kehidupan kita sehari-hari, ya. 看得到、听得见，是基督里的活见证。Ini adalah saksi hidup ya bagi Tuhan. Ya Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya ini adalah penjelasan saya untuk hari ini. Ya semoga kita dapat bisa mengerti artinya aksara Cincin itu apa. Jadi dari aksara itu kita sudah bisa mengerti artinya Cien itu apa. Cien itu bukan kan. Ya. Apa artinya Seng? Ya. Apa itu artinya Cincin? Nah kita kalau sudah ngerti, ya bagi kita di dalam itu lebih baik. Ya. Saya akan tampilkan sedikit kesaksian saya. Ya, semoga dapat kita menikmati. 来自印尼的玉坤传道在来信分享中说：“2020年3月的疫情废掉了我今年所有的行程，也取消了所有在外地的计划。看不到的病毒已经成为世界上最可怕的杀手。封城和隔离主要是改变了市面的状态，但效果有限。短时间内出现了许多太空人和蒙面人。” 仿佛生活在紧张恐怖的另一个世界，人与人之间被拉开了距离。好在还能够通过手机、电脑的网络来保持联系。我相信凡事都有神的美意。封城与隔离表面上看是废掉自由，但其实也给我带来了新的环境、新的计划和新的自由。 神赐给人的生命是活泼的，它使人有思维、有精力，可以在不自由中寻找自由。在封城和隔离的环境中，我们需要给自己时间冷静的思考，寻求神的帮助。3个月关在笼子里，神让我看到，在印尼各地华语教会的崇拜会中，缺少会讲华语的同工。 说是华语礼拜堂，但接待人员讲的不是华语。纯正的华语礼拜堂没有几家，会说华语的大多数是老人家，形成了一幅前无古人后无来者的画面。这画面使我伤感，但也为我打开了自由的大门。只是我要如何走出去呢？教会事工是我的目标。 网络是无形的桥梁，而神就是我的力量，它使我放胆地走了出去。6月的时候，我在 Zoom 上设立了教会服事口语课程。疫情中有着神的美意，他的恩典超乎我们所想所求的。在1个星期内，报名的人数有130名，分别来自于43家教会。 其中有牧师、传道人、翻译员，还有主日学老师。奇妙的神为我们预备了适合的教师来协助这个项目。一开始有3个课程：教会服事口语课程、诗歌音调和含义与认识奇妙的汉字。8月底又增加了翻译班。 课程主要是帮助教牧同工们提高服事用语的口语能力。感谢神，让我可以有充足的时间预备好课程所需要的材料，也使我可以有机会认识印尼各地教会的牧师、传道人与同工们。封城封不了我与教会和弟兄姊妹们之间的联系。 隔绝更不能让我们与神的爱隔绝。神的恩典足够用，它让我在不自由中得到自由，让我可以将所学到的汉语知识分享给弟兄姊妹们，让我们可以同心合一的赞美、祈祷。神也帮助我们在疫情中明白他的美意，见证他的奇妙与大能。 神与我们同在，感谢神。
新路新语。当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。诗篇37篇第5节。神的成全不是按着人的心意，而是照着他的美意。不管处在怎样的境遇中，透过信心的窗户，我们总能看到神，看到他那奇妙的作为。神真实的与我们同在。感谢神，这是我的见证，是去年的见证。所以这个见证也是为了这个课程。真的，如果没有神的恩典，我做不到分享给弟兄姐妹，让我们更多的认识为什么我们需要见证，要怎么去见证，希望能够给大家带来更好的见证。感谢主。